Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, kita ketemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 2. Oke. Hari ini Pak Fahran akan menerangkan tentang surah Al-Asr. Oke? Nah, apa itu surah Al-Asr? Sebelum kita masuk ke pelajaran, kita baca doa, ta'awuz, basmalah, dan doa sebelum belajar. Oke? Yuk, bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, hari ini Pak Fahran akan mengajarkan tentang surah Al-Asr. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, apa itu surah Al-Asr? Ya. Surah Al-Asr. Nah, surah Al-Asr merupakan surah yang ke-103 di dalam Al-Qur'an, teman-teman. Nah, surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Nah, jangan lupa ya. Surat Al-Asr adalah surah yang ke-103 dalam Al-Quran, dan surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Nah, lanjut ya teman-teman ya. Surah Al-Asr artinya waktu atau masa. Nah, teman-teman tahu apa itu waktu? Iya, teman-teman suka pakai jam ya. Nah, itu menandakan waktu. Jadi artinya Al-Asr ini adalah waktu atau masa. Oke, lanjut teman-teman. Nah, surah Al-Asr juga diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Nah, maka dari itu semua surah yang turun di kota Mekah termasuk golongan surah Makkiyah. Nah, jadi surah Al-Asr termasuk golongan surah Makkiyah. Oke, diingat ya teman-teman ya. Al-Asr adalah surah ke-103 dalam Al-Quran, terdiri dari 3 ayat. Artinya surah Al-Asr adalah waktu atau masa. Ya. Nah, yang keempat adalah Al-Asr diturunkan di kota Mekah. Maka termasuk golongan surah Makkiyah. Oke? Oke, lanjut teman-teman. Nah, oke. Sekarang kita baca surah Al-Asr bersama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu surah Al-Asr. Nah, ini yang ayat ketiganya kepotong ya teman-teman ya, maaf ya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, arti dari surah Al-Asr. Artinya apa Pak Fahran? Nah, ayat yang pertama itu artinya wal 'asr, artinya demi masa. Nah, ayat yang kedua, sungguh manusia berada dalam kerugian. Nah, berada dalam kerugian apa nih Pak Fahran? Manusia rugi kenapa Pak Fahran? Ya, tadi ayat pertama adalah demi waktu. Nah, yang kedua adalah sungguh manusia berada dalam kerugian. Lanjut ya ke teman-teman yang ayat ketiga. Ayat ketiga. Ayat ketiga menjelaskan tentang kecuali orang-orang yang beriman. Nah,
Manusia rugi nih teman-teman. Tapi kecuali orang-orang yang beriman. Nah, beriman itu Bapak Fahran, iman itu berarti percaya atau yakin. Nah, beriman berarti adalah yakin kalau Allah itu ada teman-teman. Jadi manusia rugi, tetapi kecuali orang-orang yang beriman atau yang percaya kepada Allah. Lanjut ya teman-teman ya. Dan mengerjakan kebajikan. Nah, kebajikan ini adalah kebaikan atau hal-hal yang baik ya teman-teman. Seperti sholat, belajar, mengaji. Nah, itu adalah hal-hal yang kebajikan. Nah, serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Ya, jadi saling menasihati ya, kita saling mengingatkan dalam kebenaran nih, kayak Pak Fahran nih. Nah, hari ini adalah Pak Fahran sedang menasihati teman-teman untuk tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nah, Pak Fahran juga mengingatkan teman-teman untuk berlatih kesabaran atau menjadi orang-orang yang sabar gitu ya. Jadi kita harus saling mengingatkan sesama manusia gitu. Oke teman-teman, itu artinya ya. Jadi Al-Asr ini pesannya adalah tentang waktu. Nah, manusia akan kerugian jika waktunya yang digunakan hanya untuk sia-sia atau yang tidak bermanfaat. Jadi waktunya digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Contohnya apa Pak Fahran? Main handphone, itu hal yang tidak bermanfaat. Tapi main handphonenya kalau untuk belajar, untuk mengaji, itu nggak apa-apa. Itu menjadi hal yang bermanfaat. Tapi kalau buat main game, itu hal yang sangat sia-sia teman-teman. Oke? Jadi sungguh demi waktu manusia akan kerugian kalau yang tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. Kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang percaya kepada Allah. Orang yang percaya kepada Allah gimana? Maksudnya Pak Fahran, anak soleh yang percaya kepada Allah. Jika sholat, dia sholatnya tepat waktu. Jika belajar, dia semangat. Sungguh-sungguh mengerjakan tugasnya. Terus, kalau anak soleh yang dapat memanfaatkan waktu, dia juga baca Al-Qur'annya semangat, ya. Dia selalu menghafal Al-Qur'an, misalnya sudah hafal surat An-Nas, dia hafal lagi surat Al-Falaq sudah hafal, dia hafal surah Al-Ikhlas dan seterusnya. Itu adalah anak-anak soleh yang pintar atau anak-anak soleh yang tidak kerugian, anak-anak soleh yang dapat memanfaatkan waktunya dengan baik. Itu ya teman-teman ya, pesan dari surah Al-Asr. Nah, lanjut teman-teman. Nah, sekarang Pak Fahran akan terangkan tentang contoh anak solih yang memanfaatkan waktunya dengan baik. Nah, tadi Pak Fahran udah singgung sebentar ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah belajar dengan sungguh-sungguh ya, di sekolah maupun di rumah. Jangan misalnya dikasih tugas sama gurunya tapi ngerjainnya asal atau ngerjainnya belum selesai. Kita kasih yang terbaik. Kita belajar yang sungguh-sungguh, belajar untuk bersungguh-sungguh dengan semangat ya, dengan semangat yang tinggi. Itu ya teman-teman ya. Yang pertama adalah contoh anak solih yang memanfaatkan waktunya dengan baik adalah yang pertama belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, yang kedua adalah sholat tepat waktu teman-teman. Jadi ketika kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, langsung teman-teman segerakan berwudu. Nah, langsung sholat 5 waktu. Oke ya, teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Yang ketiga adalah rajin mengaji dan menghafal Al-Quran baik di rumah maupun di sekolah. Nah, itu ya teman-teman. Contoh anak soleh yang memanfaatkan waktunya dengan baik teman-teman ya. Jadi rajin mengaji dan menghafal Al-Quran baik di rumah maupun di sekolah. Oke? Yang pertama belajar sungguh-sungguh. Kalau teman-teman udah belajar sungguh-sungguh berarti sudah bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Nah, yang kedua adalah sholat tepat waktu. Jadi sholatnya nggak diundur-undur. Ya,
nggak nggak dimales-malesin ya teman-teman ya. Ketika azan langsung wudhu dan sholat. Nah, yang ketiga adalah rajin mengaji teman-teman, rajin membaca Al-Quran baik di rumah maupun di sekolah dan menghafal Al-Quran. Jadi nggak males nih. Jadi di rumah nggak cuma main game terus ya, nah, tapi juga ada belajar mengerjakan tugas, terus ada membaca Al-Quran ya. Jadi waktunya itu benar-benar terbaik teman-teman ya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ciri-ciri anak solih yang memanfaatkan waktunya dengan baik. Nah, Pak Fahran, ada pertanyaan nih. Kalau misalnya aku tidak memanfaatkan waktuku dengan baik, misalnya aku di rumah main game aja, main HP aja, apa yang terjadi Pak Fahran? Nah, teman-teman bisa lihat pengemis, orang-orang tua pengemis yang di jalan ya, yang meminta-minta. Nah, itu mungkin dulu waktu sekecil teman-teman, waktu mereka masih kecil, mungkin mereka itu tidak belajar atau tidak sekolah, atau misalnya mereka di sekolah kan belajarnya tidak kurang baik teman-teman. Gitu ya. Nah, terus juga mereka kurang baca Al-Qur'an mungkin, tidak menghafal Al-Quran kayak teman-teman, sehingga bisa jadi pengemis di jalan ya. Mereka itu kan meminta-minta ya teman-teman, tangannya di bawah. Nah, ada pepatah yang mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi derajat orang yang banyak memberi atau memberi sedekah lebih baik daripada derajat orang yang meminta-minta. Itu ya teman-teman ya. Serem ya, kita jangan mau jadi pengemis atau tukang yang minta-minta gitu ya. Makanya kita harus belajar rajin. Itu kenapa kita harus belajar rajin setiap hari, dan terus juga kita belajar mengaji dan menghafal Al-Quran. Nah, ada sebuah hadis ya teman-teman dari tentang menuntut ilmu, yaitu adalah thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Itu ya. Makanya kenapa kita setiap hari belajar, kenapa kita setiap hari sekolah, agar waktu kita tidak sia-sia teman-teman, terisi dengan baik, dengan pahala, dengan hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Jadi semangat terus belajarnya ya. Nah, oke, yang terakhir teman-teman, Pak Farhan akan menjelaskan tentang, nah ini dia. Oke, hadis tentang pentingnya belajar Al-Quran. Tadi kalau belajar sains atau belajar di sekolah itu tentang thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Nah, ini adalah hadis tentang membaca Al-Quran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah Nabi Muhammad bersabda itu berbicara ya, atau mengatakan teman-teman, Nabi Muhammad langsung nih yang berbicara. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Masya Allah teman-teman. Itu kenapa kita selain belajar setiap hari ya, nah kita juga membaca Al-Quran di sekolah. Kita membaca tilawati, kita menghafal Al-Quran. Ini Nabi Muhammad yang langsung ngomong ya teman-teman ya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, Nabi Muhammad langsung yang bilang sebaik-baiknya. Jadi kita ini adalah manusia yang paling baik ketika kita belajar Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Ya, Masya Allah, Nabi Muhammad langsung ya teman-teman yang bilang, kita adalah manusia yang paling baik ketika kita belajar Al-Quran dan menghafalkannya. Maka dari itu kita harus semangat teman-teman belajar Al-Qurannya. Jangan ditelepon belum siap, ditelepon masih main-main. Ketika gurunya mentalaki atau sedang baca Al-Quran malah pergi dari tempat teman-teman belajar, terus misalnya pamit, tiba-tiba pamit, tidak salam dulu. Nah, itu tidak baik ya sayang ya. Jadi mulai dari sekarang
kalau belajar Al-Quran harus semangat. Dan kalau misalnya gurunya memberi hafalan, misalnya Pak Fahran, hafalkan surah Al-Buruj, dihafalkan ya nak ya. Buat kebaikan teman-teman juga nanti di hari kiamat kelak ya. Insya Allah Al-Quran akan menolong teman-teman saat nanti hari kiamat. Hari kiamat itu apa Pak Fahran? Hari kiamat itu di mana alam semesta ini hancur dan kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman ya. Kita semua meninggal, bumi ini hancur. Nah, itu namanya hari kiamat. Nah, nanti di yaumil akhir teman-teman yang sering baca Al-Qur'an, bahkan yang menghafal Al-Qur'an, insyaallah Al-Qur'an ini akan datang pada hari kiamat sebagai penolong untuk sahabatnya. Sahabatnya siapa? Yang sering baca Al-Qur'an, yang sering menghafalkan Al-Quran, yang semangat belajar Al-Quran. Itu ya, Masya Allah. 2 hadis dari Pak Fahran. Yang satu, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Yang kedua adalah, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Oke, teman-teman. Segitu saja tentang pelajaran hari ini, tentang surah Al-Asr, yaitu yang artinya demi masa atau demi waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.